Oke, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya percaya masih tetap sehat, masih tetap kuat, masih tetap rajin cuci tangannya. Kembali lagi ke dalam ibadah kita, ibadah online. Saya percaya Tuhan tetap melawat hidup Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus untuk boleh ambil sikap yang siap, tidak lagi melakukan sesuatu kegiatan apapun, melainkan benar-benar siap, hati siap dan tubuh yang siap untuk memuji Tuhan. Karena siang hari ini kita mengagungkan Dia lewat peribadatan kita. Terima kasih Tuhan. Kita mengangkat pujian, agungkan namanya, bejanamu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan kekuatan di jiwaku. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu, tersungkur tersungkurku di kaki-Mu. Mari rasakan hadirat-Nya, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, menggiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu, hanya pada Tuhan ketenangan di jiwa kita, hanya dalam hadirat. Kembali angkat pujian dari awal. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Dan kuat suara, menggiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
hadirat-Nya. Kasih Tuhan. Kehendak kami hanyalah untuk serahkan padamu. Bahkan harapan kami hanya di dalam. Makasih Tuhan. Untuk memuliakan-Mu, mari kobarkan hatimu, menggiring-Mu, oh, menggiring-Mu seumur hidup masuk dalam rencana-Mu Bapa. Jadikan ku bejana-Mu untuk memulia. Sekali lagi, menggiring-Mu, menggiring-Mu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memulia. Sembah Dia, oh, haleluya. Hanya padamu kami tenang Tuhan. Glory Yesus. Pandang Dia, panggil Dia, Yesus. Kau ajaib, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kau terbaik, Kau termanis. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah online melalui live streaming ini. Cuman Tuhan taruh jelas banget di hati saya, kayak apapun kondisimu, apapun yang kau alami saat ini, tetaplah tinggal dalam hadirat-Ku. Karena firman Tuhan mengatakan, hanya pada Allah saja aku tenang. Mungkin daging kita, kayak pikiran kita nih kayak berpikir, sudahlah, gak ada harapan. Tapi lewat lagu ini saya terberkati sekali. Tuhan mau kita mau terus masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan mau terus kita masuk dalam hadirat-Nya. Makasih Tuhan. Menggiringmu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
kehendakku. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan dengan iman mengiring-Mu seumur hidup masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakan, sekali lagi untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Makasih buat seminggu ini Bapa. Makasih buat hari-hari keajaiban-keajaiban yang masih Tuhan berikan kepada kami Bapa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat kesempatan, kesehatan, bahkan kekuatan hingga kami hari ini masih bisa Tuhan menikmati hadirat-Mu beribadah Tuhan Yesus. Sekalipun saat ini kami masih beribadah melalui online streaming, tapi kami akan percaya Tuhan ini gak akan lama lagi Bapa. Ini hanya sementara Tuhan. Makasih Tuhan berkati peribadatan kami ini Tuhan. Biarlah sekalipun ini online Tuhan, tapi biarlah Tuhan hati kami tetap selalu connect kepadamu Tuhan. Harapan kami tetap kami serahkan pada tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan. Bahkan hamba-Mu Tuhan, Mami Christine untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapa. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan firman-Nya boleh mengubahkan hidup kami dan boleh menjadi terang dan jalan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak lagi demi nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan bersorak, memuji, memuliakan Tuhan dengan satu lagu pujian, mengatakan dengan-Mu Tuhan. Yes. Bapak Ibu boleh bertepuk tangan. Kesetiaan-Mu pegang hidupku setiap musim, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku
sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, 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 Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Sekali lagi, selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dipenuhi oleh Tuhan, kita mau di-charger lagi buat iman kita dan pengharapan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk boleh saya undang untuk boleh mempersiapkan diri kembali, mengambil sikap hormat. Yang mungkin bisa berdiri boleh berdiri, yang gak mungkin mungkin boleh duduk saja. Mari siapkan apa yang perlu kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kita. Makasih Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan kita bisa berjalan. Yesus, makasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan, Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, mari pandang wajah, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami, Yesus. Mari dari awal katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan yang menopang. Dengan kuat suara ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Sekali lagi kita pandang wajahmu dan berseru pertolongan. Ku datang darimu, peganglah tangan kami Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup, Kaulah harapan, harapan dalam hidup, Kaulah harapan, harapan, oh, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online di minggu yang terakhir bulan Juli tahun 2020. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami boleh bertemu melalui ibadah online, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu. Berikan kepekaan kepada kami untuk kami mengerti melalui kebenaran firman-Mu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Biarlah melalui apa yang kami dengar hari ini kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sepenuhnya waktu pemberitaan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam satu nama yang berkuasa, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali melalui ibadah hari Minggu. Dan kita akan bersama-sama membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Keluaran pasal 14, ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Menyeberangi laut Tiberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke arah laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana Tuhan membawa umatnya bangsa Israel dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Allah menjanjikan kelepasan kepada umatnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Penggenapan janji pembebasan oleh Allah sepertinya nampak mustahil karena bangsa Israel mengalami situasi yang semakin memburuk. Melalui situasi yang mematahkan harapan ini, Allah ingin mengajarkan umatnya bahwa pembebasan dan kuasa mujizat seringkali didahului oleh keadaan yang tidak menguntungkan dan berbagai kesulitan besar yang kurang memberi harapan. Dari peristiwa apa yang dialami oleh orang Israel dibebaskan dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang diberikan Tuhan kepada Israel. Melalui saat-saat yang mengecewakan, orang percaya harus terus berjalan dengan iman kepada Allah dan firman-Nya. Tetap percaya bahwa Allah akan melakukan kehendaknya pada saat yang ditentukan oleh Dia. Kita akan belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ayat yang ke-15 dan 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Perintah Tuhan untuk Musa sangat tidak mungkin dilakukan oleh Musa sendiri. Tetapi Tuhan memberitahu kepada Musa melalui firman yang disampaikan. Allah hendak meyakinkan umat Israel bahwa Dia yang akan berperang untuk mereka. Bahwa Tuhan yang akan berperang untuk umat Israel. Tetapi mereka harus maju terus menuju laut dengan iman yang besar kepada Tuhan. Hari ini, apa yang sedang kita hadapi? Kalau Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, mari kita maju, melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Melalui apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Janji firman Tuhan bahwa Allah akan berperang bagi umatnya pada saat mereka berjalan dengan iman dan ketaatan kepada firman-Nya. Selalu ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu taat melakukan firman Tuhan. Biarlah apa yang sedang dialami, apa yang pernah dialami oleh bangsa Israel menjadi pembelajaran buat kita. Ayat yang ke-19 dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan mau berperang untuk umatnya. Bahkan ada perlindungan Tuhan, tiang awan dan tiang api menyertai perjalanan bangsa Israel. Di ayat yang ke-20 dikatakan, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa, menjagai umatnya, sehingga malam itu terjadi sesuatu yang dahsyat. Antara tentara Mesir dan tentara Israel
tidak bisa bertemu, bahkan tidak bisa mendekati satu dengan yang lain sepanjang malam itu. Di dalam kegelapan awan itu secara ajaib melindungi bangsa Israel dengan pindah antara orang Mesir dan orang Israel. Pada saat yang sama tiang api Allah menerangi jalan melintasi laut itu sehingga orang Israel dapat menyeberang. Bagaimana Allah dengan caranya yang ajaib melindungi umatnya di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Mungkin saat ini kita berkata, saya di situasi yang paling sulit. Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Ada perlindungan janji Tuhan atas setiap orang percaya. Bahkan Tuhan yang berkata kepada umatnya Israel, Dia yang akan berperang ganti orang Israel. Ayat yang ke-22 dikatakan, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini sesuatu yang tidak mungkin, bahkan sesuatu yang mustahil. Ketika umat Israel berjalan seperti yang Tuhan perintahkan melalui Musa, dan mereka mengalami mujizat itu. Mereka berjalan di tengah-tengah laut yang kering, dan di kanan kiri mereka ada air yang menjadi tembok bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di situasi yang paling sulit yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan sanggup membukakan jalan yang menurut kita mustahil, tapi bagi Tuhan itu gampang sekali untuk dilakukan. Ketika umat Israel menyeberangi Laut Merah, karena tindakan ajaib yang langsung datangnya dari Tuhan, para penulis kitab memakai peristiwa ini untuk mengingatkan umat Allah akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Pembebasan bangsa Israel melalui Laut Merah memenuhi janji Allah bahwa Tuhan akan berperang untuk umatnya. Terbentuknya dua tembok air oleh angin yang kuat merupakan suatu mujizat dan bukan sekedar suatu peristiwa yang alami, apalagi sebuah kebetulan. Saya sering mendengar ketika seseorang mengalami pertolongan Tuhan dan dia berkata, ya kebetulan aja terjadi. Saya tahu di dalam hidup kita tidak pernah ada yang kebetulan. Pasti Tuhan punya rencana untuk itu. Bahkan hal yang paling tidak baik sekalipun Tuhan punya rencana atas hidup kita, dan hal yang tidak baik itu Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sebuah kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Bagaimana cara Tuhan yang ajaib mampu menolong mereka. Bahkan membelah air laut menjadi jalan yang kering. Dan laut yang menjadi tembok di sebelah kanan dan kiri mereka ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau. Ayat yang ke-28 dikatakan, berbaliklah segala air itu menutupi kereta dan orang berkuda di seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ketika air laut normal kembali, air itu cukup dalam sehingga menenggelamkan kereta-kereta dan tentara Mesir. Dengan cara itulah Tuhan berperang bagi Israel, mengalahkan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ketika umat Israel melihat bagaimana mereka merasakan Tuhan menolong mereka, bahkan mereka melihat hukuman Tuhan yang begitu dahsyat atas tentara Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Melihat pembebasan ajaib dari Tuhan dan membuat mereka percaya kepada Tuhan. Apabila kita menerima suatu penyataan yang nyata tentang mujizat Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan mengikut Tuhan dengan iman yang kuat dan bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang setia. Tuhan yang pernah berjanji kepada umat Israel, aku yang akan berperang ganti kamu. Tuhan yang sama yang menjanjikan kepada kita, bahwa Tuhan akan terus beserta dengan kita. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini. Dari kitab Keluaran, bagaimana umat Israel dipimpin oleh Musa menyeberangi Laut Tiberau. Bagaimana cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib menolong mereka. Kita boleh percaya dan kita boleh belajar bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Doa saya, semua Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, mari kita renungkan sebentar.
betapa dahsyat cara Tuhan menolong umat Israel. Cara yang sama yang Tuhan akan pakai dengan cara yang dahsyat untuk menolong setiap orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saya rindu supaya melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita boleh dikuatkan. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kita akan naikkan satu pujian untuk kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan dengan berdoa. Seperti kata Musa kepada Tuhan, bila engkau tidak besertaku, maka aku gak akan mau berjalan. Kasih Tuhan. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi sama-sama katakan. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami rindu selalu berjalan dengan Engkau Tuhan. Pagi ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu, mereka yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dari apa yang dialami oleh umat Israel, kami boleh belajar
bagaimana Tuhan berperang ganti umat Israel. Apapun yang sedang dialami oleh umatmu saat ini, kami tahu ada Tuhan yang mau berperang bagi kami. Hamba-Mu berdoa untuk umatmu yang hari ini sedang menghadapi persoalan hidup. Tuhan, beri mereka jalan keluar. Bahkan cara-cara yang ajaib Tuhan berikan bagi mereka. Kami minta mujizat-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk umatmu yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau Allah sang penyembuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit kami disembuhkan. Karena Hamba-Mu berdoa khusus untuk anak-Mu yang hari ini sedang mengalami sesuatu yang berat. Dan dia tidak tahu bagaimana dia harus menyelesaikan persoalannya. Tuhan, Engkau punya cara yang ajaib untuk menolong anak-Mu. Hari ini aku berdoa, Roh Kudus Engkau bekerja dalam hati dan hidup anak-Mu. Sempurnakan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau terima doa berkat dan doa penutup. Untuk itu kita angkat satu pujian penutup kita, yaitu dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan-Mu, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, tata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, lebih sungguh lagi dimuliakan. Oh, dimuliakan, ditinggikan, tinggikan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Rajaku yang bertata, amin, yang berkuasa. Yesuslah Tuhan, Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita menerima berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Melalui ibadah pada pagi hari ini Tuhan,
Kami percaya iman kami boleh dikuatkan. Sebentar kami akan menerima berkat yang datangnya dari Engkau. Dan kami percaya Tuhan siap memberkati setiap kami. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.